Fatmawati. Hadir, Ibu. Fajar. Hadir, Bu. Andira. Muhammad Arthur. Hadir, Nur Andiana. Hadir, Ibu. Waltrudis. Hadir, Bu. Rahmat. Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Ibu. Oke ya. Saya mulai kuliahnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang saya sampaikan di hari Selasa lalu ya, bahwa di hari ini akan diberikan materi tentang ruang vektorial. Nah, jadi ada 2 aksioma ruang vektor ya. Sebenarnya ada 10 aksioma ruang vektor. Ada 2 operasi yang didefinisikan pada objek-objek sembarang pada suatu himpunan tak kosong. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Operasi ini merupakan aturan yang memasangkan setiap pasang objek U dan V pada himpunan tadi, himpunan tak kosong tadi, dengan objek U tambah V. Nah, sedangkan operasi perkalian skalar adalah aturan yang memasangkan setiap pasang objek U pada himpunan tak kosong V tadi yang ini dengan sembarang skalar K. Jadi objek pada himpunan tak kosong dan sembarang skalar K dipasangkan dengan objek KU. Ya, jadi ada 2 aturan di sini. Jika 10 aksioma yang ada di bawah ini dipenuhi oleh semua objek U, V, dan W pada himpunan tak kosong tadi, dan semua skalar K dan L, maka kita menyebut himpunan tak kosong tadi sebagai ruang vektor, dan objek-objek pada V disebut sebagai vektor. Apa saja aksiomanya? Yang pertama, jika U dan V adalah objek-objek pada himpunan V tadi, V besar, maka U tambah V juga berada pada V besar. Nah, yang nomor 1 ini biasa kita sebut sebagai tertutup terhadap penjumlahan. Yang nomor 2, ini sifat komutatif terhadap penjumlahan terpenuhi. Nomor 3, ini sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Nomor 4, di dalam V terdapat suatu objek 0 yang disebut vektor 0 untuk V. Sedemikian rupa sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U untuk semua U pada V. Nah, ini objek 0 ini elemen netral terhadap elemen netral pada V. Nah, sebagai akibat dari poin nomor 4, ada poin nomor 5 untuk terdapat suatu vektor negatif U-nya, itu negatif U pada sedemikian rupa sehingga U ditambah negatif U dari U tambah U sama dengan 0. Nah, yang keenam ini sifat ini disebut sebagai sifat tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Jika K adalah sembarang skalar dan U objek sembah pada V, maka KU terdapat pada V. Ini kita namakan tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Yang ketujuh ini sifat distributif terhadap penjumlahan vektor. Yang nomor 8 sifat distributif terhadap penjumlahan skalar. Yang nomor 9 sifat asosiatif terhadap perkalian skalar. Dan yang nomor 10 adalah perkalian setiap vektor U dengan
Jadi ada 10 aksioma ruang vektor. Jadi apabila Anda diberikan sebuah himpunan yang tak kosong, kemudian Anda diminta untuk menunjukkan atau ditanyakan apakah himpunan tersebut merupakan ruang vektor, maka Anda harus menunjukkan bahwa 10 aksioma ini terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka dia bukan ruang vektor. Ya, 10-10-nya harus terpenuhi. Contohnya ini. Tentukan apakah himpunan semua triple bilangan real. Jadi saya punya triple 3 ya, triple bilangan real X, Y, Z dengan operasi penjumlahan yang seperti ini. Jadi setiap ada 2 vektor gitu, saya jumlahkan menghasilkan X tambah X aksen gitu ya. Ini vektor X, Y, Z dan X aksen, Y aksen, Z aksen. Kemudian jadi Y tambah Y aksen dan Z tambah Z aksen. Sedangkan perkalian dengan skalarnya menghasilkan KX, Y, dan Z. Jadi bukan KX, KY, KZ, tapi KX, Y, dan Z. Nah, apakah himpunan ini, himpunan semua triple skalar dengan operasi ini, di bawah operasi ini merupakan ruang vektor? Jadi kita perlu memeriksa apakah himpunan triple bilangan real itu memenuhi semua aksioma ruang vektor. Nah, untuk mempermudah, selanjutnya himpunan triple bilangan real ini kita namai himpunan H. Ya, ini kita namai himpunan H. Yang nomor 1, aksioma yang harus dipenuhi di nomor 1 adalah dia tertutup terhadap penjumlahan. Jadi kalau ada 2 objek U dan V, pada tadi kalau di soal tadi kita namakan H, maka U tambah V juga ada di H. Nah, untuk menunjukkannya Anda ambil sembarang. Ya, Anda ambil sembarang U, tulisnya X, Y, Z, V, X aksen, Z, Y aksen, Z aksen. Ini ketiganya ada di H. H itu apa tadi? H adalah himpunan semua triple bilangan real, gitu ya. Maka Anda punya U plus V berdasarkan definisi operasi menjadi ini. X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Nah, ini adalah himpunan triple bilangan. Ini adalah triple bilangan real. Jadi ini 1, 2, 3. Satu vektor yang unsurnya ada 3. Nah, ini berarti ada di H. Ya. Jadi aksioma nomor 1 terpenuhi. Oke, yang kedua perlu ditunjukkan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Jadi U tambah V sama dengan V tambah U gitu ya. Jadi ambil U dan V-nya sama, X, Y, Z, X aksen, Y aksen, Z aksen, didefinisikan seperti ini. Ya, kemudian kita, karena ini isinya adalah bilangan real ya, triple bilangan real, jadi terpenuhilah sifat komutatif dan penjumlahan dalam himpunan bilangan real. Jadi saya bisa tulis sebagai X aksen tambah X, Y aksen tambah Y, Z aksen tambah Z. Kemudian perhatikan berdasarkan sifat atau berdasarkan operasi di bawah H tadi, ini menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen, ditambah X, Y, Z. Nah, ini adalah jadi ada aksioma juga terpenuhi. Aksioma ketiga perlu ditunjukkan sifat asosiatif. Jadi U tambah V tambah dengan tambah V tambah V. Dulu satu vektor Anda namakan X double aksen, Y double aksen, Z double aksen. Kalau Anda mau menamakan unsurnya beda boleh ya. Misalkan Anda ngambilnya A, B, C gitu ya. Kemudian V, D, E, F gitu boleh ya. Kemudian W-nya GHI gitu boleh ya. Ini tidak apa. Jadi kalau Anda ambil X, Y, Z, kemudian Anda jumlahkan, Anda tuliskan ya, di X punya X, Y, Z, V-nya X aksen, Y aksen, Z aksen, V-nya X aksen, X double aksen,
Y double aksen, Z double aksen. Nah, ini dikurung, jadi ini duluan kan, jadi X double aksen, Y aksen, Y double aksen, Z aksen, Z double aksen. Baru dijumlahkan, X aksen, X double aksen, dan seterusnya. Kali bahwa X, Y, Z, X aksen, Y aksen, Z aksen, X double aksen, Y double aksen, Z double aksen adalah bilangan real berlaku sifat penjumlahan. Jadi ini saya bisa pecah jadi X tambah X aksen, Y aksen, Z aksen, kemudian yang double aksennya saya pisahkan. Ya. Ini juga saya pisahkan menjadi begini. Akhirnya ini menjadi U plus V tambah W. Aksioma 3 terpenuhi. Nah, nomor 4, Anda perlu menunjukkan bahwa di dalam himpunan H terdapat vektor 0. Vektor 0 yang bagaimana? Sedemikian sehingga untuk sembarang U, Anda memiliki U plus V sama dengan 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U. Jadi Anda pilih vektor 0-nya adalah 0, 0, 0. Jadi untuk sembarang vektor U, Anda punya 0, 0, 0, X, Y, Z. Ini operasi penjumlahan yang didefinisikan pada H. Ini tidak lain adalah X, Y, Z sama dengan U. Jadi aksioma 4 terpenuhi dan Anda kalau terpenuhi harus bisa menyebutkan apa vektornya gitu ya. Kemudian nomor 5, negatifnya ya. Untuk setiap U terdapat negatif U. Jadi kalau saya memilih U-nya X, Y, Z, negatif U-nya adalah negatif X, negatif Y, negatif Z. Sehingga kalau dijumlahkan, saya punya 0, 0, 0. Ini ada yang kurang ya. Jadi ini ada yang kurang, ada 2 langkah sebetulnya. X minus X, Y minus Y, Z minus Z, sama dengan 0, 0, 0. Itu ya. Jadi nomor 5, aksioma juga terpenuhi. Nah, nomor 6, Anda harus menunjukkan bahwa di dalam H atau H itu tertutup terhadap perkalian dengan skala dengan aturan operasi yang didefinisikan. Jadi untuk membuktikan dia tertutup, Anda ambil sembarang U, X, Y, Z gitu ya, dan sekarang skala K. Maka KU Anda punya K dikalikan X, Y, Z, berdasarkan definisi ini hanya dikalikan ke KX saja, definisi di soal. Ya, nih, hanya dikalikan ke KX saja. Namun demikian, ini tetap triple skalar himpunan, triple skalar bilangan real. Jadi tetap saja KU-nya ada di H. Jadi H ini tertutup terhadap perkalian dengan skala. Oke, nomor 7 diminta untuk menunjukkan sifat distributif terhadap penjumlahan vektor. Jadi Anda ambil sembarang vektor U dan V, dan skalar K, Anda punya K kali U plus V. U plus V-nya Anda jumlahkan dulu. X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Kemudian dikalikan K, hanya dikenai ke X tambah X aksen aja. Ya. Ini, kemudian Anda kalikan ke dalam. Ini kalau sudah di dalam, ini sudah bilangan real ya. Jadi perkaliannya distributif bilangan real. KX tambah KX aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen. Ini saya pecah jadi KX Z, KX aksen, Y aksen, Z aksen. Ini tidak lain adalah KU tambah KV. Jadi aksioma 7 terpenuhi. Yang 8 harus dibuktikan bahwa dia memenuhi distributif terhadap penjumlahan skalar. Jadi Anda ambil sembarang U, X, Y, Z, dan skalar KL.
Terus Anda harus buktikan bahwa K tambah L U sama dengan KU tambah LU, kan yang ingin ditunjukkan itu ya, KU tambah LU. Jadi ini K tambah L kalikan X, Y, Z. Jadi K tambah L ini hanya dikenai ke X aja, ya. Ke Y sama Z enggak. Ini K tambah L kali X, kemudian ini biasa distributif X tambah LX, YZ. Kalau saya pecah jadi KX, YZ tambah LX 00. Saya mau pecahnya KX 0Z gitu, tambah LX Y0 gitu. Boleh nggak Bu? Boleh. Tapi dia tetap saja bukan merupakan KU dikalikan LU. Kalau KU dikalikan LU, harusnya Anda punya di bawahnya adalah KX YZ ditambah LX YZ. Ya, pada ini Anda punyanya KX YZ ditambah LX 00. Jadi aksioma 8 tidak terpenuhi. Itu ya. Jadi walaupun dia tertutup terhadap penjumlahan dua vektor dan tertutup terhadap perkalian dengan skalar, namun Anda perlu memeriksa aksioma yang lain ya, karena operasinya ini bukan operasi standar yang perkalian dengan skalarnya ya. Ini ya, operasi standarnya kan KXYZ ini sama dengan KX KYKZ kan ya, operasi standarnya. Ini jelas bukan operasi standar. Jadi Anda harus periksa semua aksiomanya. Oke, sekarang yang ke-9 Anda perlu buktikan bahwa KLU sama dengan KLU gitu ya. Jadi Anda ambil U-nya X, Y, Z, kemudian KLU-nya adalah K, L-nya hanya dikenakan ke X, LX, Y, Z. Nah, ini K-nya hanya dikenakan ke LX aja. Jadi KLX, Y, Z. Saya tulis jadi KL langsung dikeluarin X, Y, Z. Ini tidak lain adalah KL dikalikan U. Jadi aksioma 9 terpenuhi. Aksioma 10, Anda harus menunjukkan bahwa 1 kali U sama dengan U. Ya, Anda ambil sembarang X, Y, Z, maka 1 kali U sama dengan 1 kali X, Y, Z, sama dengan X, Y, Z, satunya hanya kena ke X aja, ini sama dengan U. Nah, jadi dari 10 aksioma ini, ada satu aksioma yang tidak terpenuhi, yaitu aksioma 8. Jadi himpunan H di bawah operasi tersebut bukan merupakan ruang vektor karena aksioma 8 tidak terpenuhi. Ya, jadi Anda berhati-hati dengan operasi yang didefinisikan pada ruang vektor tersebut. Jangan menunjukkan dua tertutup itu saja, yang ini saja ya. Jangan menunjukkan dua yang ini saja, tapi Anda tunjukkan semua aksiomanya terpenuhi. Kalau dua ini saja, ya terpenuhi ya oleh si himpunan H tadi, tapi ternyata setelah Anda uraikan di aksioma 8 tidak terpenuhi. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan kita sudah dapat yang di aksioma 8 dia tidak terpenuhi. Kalau misalnya kita berhenti uji cobanya sampai di aksioma 8 aja bisa nggak, Bu? Enggak, jadi nanti kalau misalkan Anda menyebutkan dia bukan merupakan ruang vektor, aksioma berapa yang tidak terpenuhi? Apakah 8 saja atau ini kebetulan 9 10-nya terpenuhi. Ternyata nanti di 9 tidak terpenuhi, nanti di sini ada tambah keterangannya dan 9 gitu loh. Jadi emang 10-nya harus diperiksa. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Silakan yang lain.
Cukup jelas? Ya, kalau cukup jelas, ini untuk latihan Anda akan kita bahas di hari Selasa, tanggal 10 ya. Jadi silahkan ini dikerjakan. Operasinya terhadap penjumlahan begini. Ya, ada perkalian dengan skala begini. Ya, Anda buktikan 10 aksioma. Tunjukkan kalau dia bukan ruang vektor, aksioma mana saja yang tidak terpenuhi. Di Selasa nanti akan kita bahas. Oke. Bentar ya, satu lagi. Saya kira hari ini sampai ruang vektorial saja. Ini mestinya sih Anda kerjakan, kalau di kelas sih mestinya Anda kerjakan di kelas ya. Jadi sambil kita masih ada empat pertemuan lagi, jadi masih relatif banyak. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Permisi Bu, Ya, untuk yang hari Selasa Ibu ada kasih kayak untuk variasi soal-soal yang transversi linear, katanya Ibu mau drop di e-learning tapi belum ada Bu untuk latihan-latihan soal. variasi. Iya Bu, kayak Ibu kasih apa namanya, kayak yang tadi PDF itu kan Bu, kayak soal-soal tentang transformasi linear gitu Bu, katanya Ibu mau drop di e-learning. Belum saya drop ya? Belum ada Bu, baru materi aja Bu yang Ibu taruh, yang Ibu upload. Saya cek dulu. Oh iya, belum saya drop. Ya, nanti saya drop. Iya Bu, terima kasih. Ya. Oke ya, silakan dikerjakan yang 10 aksioma itu. Kadang agak ya ada trikinya sih ya untuk menunjukkannya. Jadi silakan dikerjakan, nanti di pekan depan Selasa akan saya sempat kita luangkan waktu untuk membahas itu karena banyak yang harus ditunjukkan ya. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa lanjut. Oke, silakan bersiap untuk on cam. Nurifdah ada ya tadi terlambat. Ya, Siva ada. Ada Bu. Andira. Hadir Bu. Oke.
Oke ya. 1, 2, 3. Kemarin tuh e-learningnya sempat nggak bisa saya buka pas lagi susah-susahnya sinyal itu. Semoga Anda baik-baik saja lah absen di e-learningnya. Oke, silakan dikerjakan soal yang tadi sambil menghabiskan waktu kuliah Anda sampai jam 9. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih, Bu.